Wa amru bani Abdu Sawadin. sawadin. Wadin. Qala Qala haddasana Haddatsana Abdullah bin Wahbin Abdullah bin Mahdi Wahid an Amri bin Haris an Abnil Haris bin Harith an Umarata bin Gaziyah an Umar bin Ghaziyah an Sumayyin an Maula Abi Bakrin Maula Abi Bakrin annahu annahu sami Aba Salih Sami Aba Solih Zakwana Zakwana yuhaddisu Yuhadisu an Abi Hurairah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Qala aqrabu ma yakunul abdu ma yakunul abdu mir rabbihi mir rabbihi wa huwa wa huwa sajidun sayyidun fa'aksirud du'a fa'aksir doa. Terima kasih Ibu Siti Jamilah, luar biasa. Dan untuk tarjamahnya dipersilakan kepada Ibu Hajah Nunung Nur Aini dari Cilimus, Kuningan. Maka bismillahirrahmanirrahim. Dan telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Amru bin Sawad, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Amru bin Al-Harts, dari Umarah bin Ghaziyah, dari Sumay, Maula Abu Bakar, bahwasanya dia mendengar Abu Solih Zakwan bercerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Hajah Nunung. Dan barangkali Pak Ustadz Salim sudah masuk room, mohon sama-sama dicek, diperiksa, sudah masuk belum ya? belum ada. Nah, kalau belum ada, barangkali Pak Haji Arfan atau Pak Haji Muhammad, Pak Abi Muhammad sudah masuk belum ya? Belum. Kalau belum, Ada Pak Yulianto. Pak siapa? Pak Yulianto. Yulianto dari Yogyakarta ya, kalau nggak salah. Oke, silakan Pak Yulianto dibuka mikrofonnya. Halo, Pak Yulianto, halo. Cek sound. Oke, belum kebuka ya mikrofonnya? Belum. Oke, baik. Nah, Ibu Ustadzah Nur Lailah sudah masuk kan? Belum ada. Oke, kalau begitu dipersilakan ke Ibu Dr. Penti untuk memberi komentar terhadap sabda Rasulullah ini yang menyatakan bahwa menurut Rasulullah SAW, keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Robnya itu ketika dia sujud, ya, maka
ketika sujud perbanyaklah doa gitulah. Jadi wajar kalau sujud gerakannya agak lama ya, karena doa ya bukan target lamanya tapi target memperbanyak doanya. Silahkan Ibu Dr. Penti untuk memberi komentar terhadap hadis riwayat Muslim nomor 744 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk komentar saya ya, hadis dari Muslim nomor 744 ini intinya kita disunahkan ya, bahwa memang di sini disebutkan bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Jadi ketika kita sujud kan posisinya kita betul-betul merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Akbar gitu ya, yang Maha Besar. Bahwa kita mengakui kita itu adalah tidak ada apa-apanya, kita kecil, kita menunduk rendah serendah-rendahnya memohon kepada Allah. Oleh karena itu dalam posisi ini sangat strategis gitu ya, karena sedekat-dekatnya hamba dengan Robnya itu ya, dengan Allah ketika sujud, maka perbanyaklah permintaan, perbanyaklah doa. Kalau doa yang sudah maksur ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah seperti subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, jadi setelah itu kita pun diperbolehkan untuk berdoa dengan bahasa kita, misalnya dengan bahasa kita setelah selesai misalkan subhana maha suci Allah, Robbi Tuhanku al-a'la yang maha tinggi gitu. Kita bertasbih gitu ya, mensucikan Allah yang maha tinggi. Nah, setelah itu kita diperbolehkan untuk aksiru doa, dengan memperbanyak doa-doa. Misalkan kita punya hajat, kita punya keinginan apa, itu disampaikan dalam sujud gitu ya. Dalam sujud itu boleh dengan doa-doa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin lulus nih di P3K ini, jadi perbanyak doa. Misalkan kita ingin mendapatkan berkah atau kita punya cita-cita ingin apa gitu ya, banyak keinginan manusia itu ya. Nah, itu bisa diungkapkan aksiru doa di sana itu. Jadi memperbanyak doa di sana itu. Setelah doa yang maksur yang diajarkan, kita pun intinya diperbolehkan untuk berdoa sesuai dengan harapan kita pada saat itu. Kita ke Allah ingin menjerit apa, kita ke Allah ingin dimudahkan untuk apa, kita ke Allah ingin diberikan bantuan berupa apa. Nah, itu diperbolehkan. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali Ibu Dr. Penti komentar atas matan hadis yang diterima dari Abu Hurairah ini. Luar biasa ya, memang betul ya, kehidupan kita itu sangat syarat dengan berbagai keinginan dan kebutuhan. Tapi apapun keinginan kita, ternyata lagi-lagi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Kadang yang diinginkan tidak kunjung Allah beri, tetapi Allah senantiasa mencukupkan apa yang kita butuhkan. Untuk itu husnudzon, berprasangka baik selalu kepada Allah, sangat penting untuk dikedepankan. Ya, kadang Allah menggagalkan sebuah rencana yang kita idam-idamkan, itu kadang menjadi cara terbaik Allah untuk menyelamatkan kita dari bencana kemudian. Jadi intinya memang di samping kita menggunakan hak untuk bersujud, berdoa sebanyak-banyak, tapi kita juga harus tetap mengedepankan husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke moderator, yaitu Ibu Hajah Siti Jamilah dari Bontang, Kalimantan Timur. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas cara hadisnya dari Bunda Penti. Selanjutnya kepada Bunda Imas, kami persilakan untuk membimbing ngaji tilawah dengan nada rosi. Silakan Bunda Imas. Dikasih ibunya. Kita jam 5 tadi supaya sampai jam 4.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kembali tilawah pada pagi hari ini. Kita akan membacakan surah setelah At-Thariq ya. Iya, Bun. Baik, kita buka dulu. Masih Ratu, Pak. Ayo katanya. Kita tadi kan ku ibu di warang. Ta'awud dan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu, kedengaran tidak ini? Sayanya sinyalnya kurang bagus ya. Kedengaran. Muncul, sekarang muncul, Bun. Ya, maafkan ya. Ini terlempar, jadi saya ulang lagi nih teh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil buruj. 1, 2. Wal yaumil mau'ud. 1, 2. Wal Wa syahidin wa mashhud. 1, 2. Sya-nya itu jangan diayun sekali, cukup 2 ketukan. Wa syahidin wa mashhud. 1, 2. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. 1, 2. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. 1, 2. An-nari dzatil waqud. Izhum 'alaiha qu'ud. 1, 2. Izhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. 1, 2. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ta
Tarik nafas. 1, 2. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. 8 dulu, kita bersama-sama dari awal. 1, 2, 3. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يعملون بالمؤمنين شهود. وما نقموا بالله العزيز الحميد. Ditutup dengan tasdik bersama-sama. Mohon maaf sinyalnya gelap dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Imas atas bimbingannya untuk tilawah pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada Bunda Penti kami persilakan untuk tafsir Al-Qur'an. Dipersilakan Bunda Penti. Terima kasih Bunda Siti Jamilah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah tadi kita semua sudah melantunkan ya surah Al-Buruj dengan indah ya dipandu oleh Bunda Imas. Kita semua merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan sekarang kita lanjutkan pada tafsir. Namun untuk tafsirnya ya beruntun mungkin sekarang sudah menginjak pada surah Al-A'la. Kita awali dari surah Al-A'la ini bahwa salah satu surat yang istimewa ya yang banyak dihafalkan oleh umat Islam dan sering dilantunkan oleh para imam ya karena memang di antara keistimewaan dari surat Al-A'la ini di sini ada dari Ali bin Abi Thalib ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu hadhihi surah, mencintai surat ini, yaitu apa? Surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surah Sabbihisma rabbikal a'la. Dan makanya sering dibaca ya di antara keutamaan surah Al-A'la ini Nabi sering membacanya di sholat witir ya, di sholat witir di rakaat pertama gitu ya, di rakaat pertama memang disunahkan. Di sini ada hadisnya ya, hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yutiru ya, bahwa Nabi itu sholat witir
Bisabbihisma rabbikal a'la. Ini di rakaat pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di rakaat kedua ya Rasulullah suka membaca qul ya ayyuhal kafirun dan wa qul huwallahu ahad. Dan di rakaat ketiga membaca surah qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Yang mana kita tahu bersama bahwa sholat witir merupakan sholat yang sangat mulia ya, bahkan ada pendapat yang menyebutkan bahwa wajib ya, walaupun itu tidak benar, adalah tidak wajib melainkan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik ketika mukim atau ketika safar. Nabi selalu menjaga sholat witir. Selanjutnya di sini juga akan disampaikan bahwa surah Al-A'la juga ya dalam sholat id gitu ya, itu disunahkan juga. Kita sering mendengar misalkan dalam sholat id atau sholat Jumat gitu ya, itu disunahkan. Ini ada hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u membaca fil aidain dalam dua sholat id ya, Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil jumu'ah dan dalam sholat Jumat yang dibaca imam itu ya, ini disunahkan bisabbihisma rabbikal a'la, yaitu surah Al-A'la ya, wa hal ataka haditsul ghasyiyah dan surah Al-Ghasyiyah. Nah, ini jadi dalam ini para bapak-bapak ya, ketika mengimami sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri, Idul Adha, nah ini sangat disunahkan dengan sabbihis ya, surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, kemudian ini artinya kan menunjukkan keutamaan ya dua surah tadi dipilih oleh Nabi dibaca ketika umat Islam sedang berkumpul. Jadi memang kandungannya sangat penting ya, sangat penting didengar oleh umat Islam ketika sedang berkumpul. Kan kita tahu bahwa hari raya itu sangat istimewa ya, tidak sama dengan yang lain-lainnya. Jadi makanya subhanallah, nah ini disunahkan, makanya kita akan kaji isinya apa, sebegitu disunahkan ya dibaca ketika umat Islam berkumpul dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat. Kenapa mesti merenungi atau mentadaburi Quran surah Al-A'la ya dan Al-Ghasyiyah ini. Nah, kemudian selanjutnya langsung saja 3 menit terakhir kita masuk pada ayat pertama dari surah Al-A'la ini. Sabbih di sini tuh sucikan. Ini perintah ya, yang amar. Sabbih, sucikan isma rabbik, nama Tuhanmu, Al-A'la yang paling tinggi. Jadi ayat pertama sabbih ya, kita disuruh ya, sabbih sucikan isma rabbik, nama Tuhanmu, Al-A'la yang paling tinggi. Jadi sabbih isma rabbikal a'la. Jadi kata sabbih dalam bahasa Arab itu diambil dari kata tasbih. Tasbih itu artinya mensucikan ya. Kemudian banyak kata mensucikan dalam Al-Quran. Kita lihat ya, kita perhatikan ada yang menggunakan fi'il mudhari, misalkan yusabbihu lillahi ma fis sama, banyak ya. Ada yang bentuknya fi'il madi misalnya. Misalkan dalam surah apa yang fi'il madi, misalkan dalam surah At-Taghabun misalnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalkan banyak sekali. Kemudian tadi dengan amar sabbih atau dengan bentuk masdar ya, subhanalladzi biyadihi, misalkan subhan, maha suci. Banyak sekali dalam Al-Qur'an tasbih ya, kata-kata sabbaha, tasbih, yusabbihu, sabbihisma, sabbaha, subhana. Nah, semua itu tujuannya adalah mensucikan Allah. Karena Allah adalah zat yang berhak untuk disucikan. Disucikan dari apa? Dari perkataan mulhidin. Sebab banyak ya perkataan-perkataan atau akidah yang batil tentang Allah, sehingga Allah
memerintahkan Nabi dan memerintahkan kita semua umat Islam untuk mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Misalnya Allah dituduh memiliki anak, misalnya, maka Allah mengatakan subhana. Subhana, tadi kita sudah membahas hadis ya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi tidak pantas Allah disifati dengan hal-hal yang tidak pantas. Mungkin karena sudah menunjukkan jam 5.40 ya, kita baru pembukaan saja, baru ayat pertama, kita lanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas tafsir Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga Allah mendatangkan rahmat kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Selanjutnya marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada Kang Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh petugas piket yang kebetulan mendapat gilir untuk berbagi manfaat pada pagi ini edisi Rabu 15 September 2021. Jangan terlewat ya, nanti malam ada tolabul kajian pertemuan bab literasi di Majelis TOT Jawa Barat dengan menghadirkan para sahabat-sahabat dari grup OZN Orang Tua Zaman Now Abad 21 dan